Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafka Nafiza dengan NIM 24022016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan artikel saya yaitu yang berjudul Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Latar belakangnya, anak usia dini berada pada fase Golden Age, yang dimana otak berkembang hingga 80% dari kapasitas dewasa. Perkembangan sosial emosional menjadi fondasi keberhasilan masa depan, namun tidak berkembang otomatis tanpa stimulasi lingkungan yang tepat. Yang pertama yaitu ada Golden Age dan fondasi sosial emosional. Fase 0-6 tahun adalah periode kritis perkembangan otak. Kompetensi sosial emosional yang terbentuk di masa ini menjadi fondasi regulasi diri, empati, dan keberhasilan akademik serta sosial di masa depan. Yang kedua, teori ekologi Bronfenbrenner yang menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh sistem lingkungan berlapis, mikrosistem atau keluarga PAUD, meksosistem, eksosistem, hingga makrosistem yang saling berinteraksi. Yang ketiga, pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pengaruh keluarga, PAUD, teman sebaya, dan media terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Bagaimana mengatasi kesenjangan akses layanan PAUD berkualitas di daerah terpencil. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama yaitu mengkaji pengaruh berbagai dimensi lingkungan terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini secara komprehensif dan berbasis teori ekologi Bronfenbrenner. Yang kedua yaitu menganalisis mekanisme proses pengaruh faktor lingkungan pada pembentukan kompetensi sosial emosional anak, mencakup keluarga, PAUD, teman sebaya, dan media. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi pendidik, orang tua, dan pemangku kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial emosional anak. Selanjutnya yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan mikrosistem primer yang paling berpengaruh dalam perkembangan sosial emosional anak. Pola asuh autoritatif terbukti menghasilkan perkembangan terbaik melalui kombinasi kehangatan emosional dan batasan yang konsisten, mendorong anak tumbuh dengan regulasi emosi yang sehat. Yang kedua, orang tua berperan sebagai ko-regulator emosi melalui proses sosialisasi emosi sehari-hari. Sebaliknya, pengasuh disfungsional seperti konflik, kekerasan, dan penelantaran dapat menyebabkan agresivitas, kecemasan, serta defisit empati pada anak. Selanjutnya yaitu lingkungan PAUD. Kualitas relasi guru anak berpengaruh positif secara jangka panjang terhadap perkembangan sosial emosional anak. Pembelajaran berbasis bermain melatih kemampuan negosiasi, berbagi, kerjasama, dan resolusi konflik. Menurut Vygotsky tahun 1978 menegaskan bahwa bermain merupakan zona perkembangan proksimal fungsi sosial anak. Barjan tahun 2002 juga menambahkan bahwa pretend play mengembangkan kemampuan kognitif dan keterampilan sosial secara bersamaan. Selanjutnya, interaksi teman sebaya. Pertemanan sebagai konteks belajar resolusi konflik dan perspektif. Anak belajar bernegosiasi, memahami sudut pandang orang lain, dan mengelola perbedaan melalui interaksi sehari-hari dengan teman sebaya. Menurut teori kelekatan Bowlby tahun 1969, kelekatan aman yang terbentuk sejak dini membentuk model kerja internal yang positif, menjadi fondasi bagi kemampuan anak membangun relasi sosial yang sehat di kemudian hari. Anak dengan kelekatan aman lebih sosial adaptif, mereka menunjukkan kompetensi sosial lebih tinggi, lebih mudah berteman, dan lebih mampu mengelola emosi dalam situasi sosial. Kelekatan awal menentukan kesiapan anak dalam membangun relasi pertemanan yang bermakna. Selanjutnya yaitu pengaruh media dan teknologi. Media digital adalah dimensi lingkungan modern yang berdampak ganda. Di satu sisi menawarkan konten edukatif, di sisi lain berisiko menghambat perkembangan sosial emosional anak usia dini apabila tidak dikelola dengan tepat oleh orang tua dan pendidik.
Paparan media digital yang berlebihan dan tidak terkurasi terbukti mengganggu empati dan perilaku prososial anak. Konsumsi media pasif secara perlahan menggantikan interaksi tatap muka yang esensial bagi perkembangan sosial emosional. American Academy of Pediatrics tahun 2016 merekomendasikan pembatasan waktu layar dan penekanan pada media berkualitas yang bersifat interaktif. Selanjutnya yaitu kesenjangan akses. Tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap lingkungan pengasuhan berkualitas. Kesenjangan ini berdampak langsung pada perkembangan sosial emosional anak usia dini, terutama di daerah terpencil dan keluarga berpenghasilan rendah. Yang pertama yaitu ada data BPS tahun 2021. Kesenjangan akses PAUD signifikan antara daerah perkotaan dan terpencil. Sosial ekonomi rendah memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan PAUD berkualitas. Yang kedua yaitu risiko ganda. Anak prasejahtera menghadapi risiko ganda, stres kronis akibat kemiskinan, dan minimnya stimulasi lingkungan yang menghambat perkembangan sosial emosional. Yang ketiga yaitu relevansi SDGs. SDG 4.2 pendidikan berkualitas dan SDG 10 pengurangan kesenjangan menegaskan pentingnya pemerataan akses PAUD sebagai hak dasar setiap anak tanpa diskriminasi. Yang keempat, investasi PAUD. Investasi PAUD memiliki rasio biaya manfaat tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain, dengan dampak jangka panjang pada produktivitas dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu sintesis ekologis. Lingkungan anak bersifat berlapis dan saling berinteraksi. Keluarga, PAUD, teman sebaya, media, serta kondisi sosial ekonomi makro membentuk sistem ekologis terintegrasi yang secara bersama-sama menentukan kualitas perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama yaitu fondasi dan perluasan sosial. Keluarga menjadi fondasi utama regulasi emosi dan pola kelekatan. PAUD memperluas ruang latihan sosial anak, sementara teman sebaya berperan sebagai arena penguatan keterampilan sosial secara horizontal. Yang kedua yaitu media dan intervensi multisistem. Media dan kondisi makro memengaruhi kualitas dan kesetaraan akses. Program intervensi multisistem diperlukan untuk mendukung perkembangan optimal anak. Selanjutnya kesimpulan dari artikel saya ini, keluarga merupakan mikrosistem primer yang paling menentukan fondasi perkembangan sosial emosional anak. Pola asuh autoritatif menghasilkan regulasi emosi yang lebih baik melalui sosialisasi emosi yang hangat dan konsisten. Lingkungan PAUD dan interaksi teman sebaya memperluas kompetensi sosial emosional anak, sementara media digital dan kondisi sosial ekonomi makro turut menentukan kualitas dan akses terhadap simulasi yang tepat. Yang ketiga, kesenjangan akses terhadap PAUD berkualitas menjadi ancaman nyata bagi pencapaian SDG 4 dan SDG 10, sehingga intervensi multisistem sangat diperlukan. Saran dan rekomendasi. Orang tua dan keluarga terapkan pola asuh autoritatif dengan keseimbangan kehangatan dan batasan yang konsisten. Luangkan waktu untuk berbicara dan melabeli emosi anak. Batasi waktu layar dan pendampingan aktif dan media berkualitas. Yang kedua, pendidik dan lembaga PAUD. Prioritaskan relasi guru, anak yang hangat dan responsif untuk mendukung rasa aman anak. Rancang kurikulum berbasis bermain, terstruktur, dan tingkatkan partisipasi aktif orang tua dalam proses pembelajaran. Pemangku kebijakan, percepat pemerataan akses PAUD di wilayah terpencil dan keluarga prasejahtera. Perkuat subsidi dan intensif PAUD daerah 3T. Integrasikan perlindungan sosial multisektor dan pelatihan kompetensi sosial emosional bagi pendidik. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.